Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revindo Ramadan dengan NPM 243510172 dari kelas 3A dan dari kelompok 9. Kali ini saya akan menjelaskan grafik komputer mengenai share dan refleksi. Yang pertama kita bahas yaitu share. Share atau geser miring adalah transformasi linear yang mengubah bentuk suatu objek dengan menggeser posisi titik-titiknya ke arah tertentu sebanding dengan nilai koordinat sumbu lainnya. Akibatnya, objek menjadi miring tetapi tidak berubah ukuran, skala, atau tidak berotasi. Kemudian kita lanjut konsep matematisnya. Transformasi share dapat dijelaskan dengan perkalian matriks transformasi terhadap vektor koordinat titik. Misalkan suatu titik pada bidang 2D, P dalam kurung X dan Y. Setelah transformasi share, titik baru menjadi P aksen dalam kurung X aksen dan Y aksen. Dengan aturan dalam kurung siko ini, yaitu X aksen dan Y aksen sama dengan M share, yaitu matriks share, dikali X, Y. Matriks ini dikali. Lalu untuk jenis-jenis share 2D. Yang pertama ada A, share terhadap sumbu X. Pada jenis ini nilai X akan bergeser sebanding dengan nilai Y. M SHX sama dengan, dalam matriksnya itu terdiri dari 1 SHX, 0, dan 1. Rumus transformasinya X aksen sama dengan X tambah SHX dikali Y. Y aksen sama dengan Y. Artinya nilai X berubah bergantung pada Y. Nilai Y tetap. Lalu share terhadap sumbu Y. Pada jenis ini nilai yang bergeser sebanding dengan nilai X. M SHY sama dengan 1, 0 SHY, dan 1. Rumus transformasinya X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan Y, ditambah SHY dikali X. Artinya nilai Y berubah bergantung pada X. Nilai X tetap. Lalu untuk interpretasi nilai share-nya yaitu jika SHX lebih dari 0, objek miring ke kanan atas terhadap sumbu X. Jika SHX kurang dari 0, objek miring ke kiri bawah. Jika SHY lebih dari 0, objek miring ke atas kanan terhadap sumbu Y. Jika SHY kurang dari 0, objek miring ke bawah kiri. Lalu ada share 3D. Rumusnya yaitu jika sebuah titik P dalam kurung X, Y, dan Z, maka setelah share yaitu dalam matriksnya X aksen dan Y aksen, lalu ada Z aksen sama dengan 1 SHXY, SHXY, SHXZ, lalu di bawahnya ada SHYX, 1 SHYZ, lalu SHZX, SHZY, dan 1 dikali dengan X, Y, Z. Jadi berikutnya kita akan membahas untuk contoh soalnya. Di sini saya memilih share terhadap sumbu Y 2 dimensi ya. Jadi di sini kita ketahui titik P-nya yaitu 4 dan 2. Di bidang 2D, lakukan share terhadap sumbu Y dengan faktor SH Y sama dengan 0,75. Tentukan koordinat titik baru setelah transformasi. Di sini matriks Y-nya yaitu 1, 0 SHY, dan 1. Substitusi SHY sama dengan 0,75. Matriks Y sama dengan 1, 0, 0,75, dan 1. Jadi SHY-nya di sini yaitu 0,75. Untuk P-nya 4 dan 2. Lalu di sini kita buat P aksen sama dengan matriks Y dikali P. Jadi 1, 0, 0,751
dikali dengan 4 dan 2. P aksennya di sini sama dengan kita kalikan ya untuk 100,751 ini dikali dengan 4 dan 2 ini. Yang pertama 1 ini kita kali dengan 4, 0 kita kali dengan 2, 0,75 ini kita kali dengan 4 lagi, lalu 1 dikali dengan 2. Kemudian kita kalikan dulu. Untuk 1 kali 4 itu 4, 0 kali 2 0, jadi 4 ditambah 0 sama dengan 4. Kita buat di sini 4. Lalu 0,75 dikali 4 sama dengan 3. Untuk 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi di sini kita ketahui bahwa titik baru adalah P aksennya 4 dan 5. Lanjut kita bahas mengenai refleksi. Refleksi atau reflection adalah transformasi geometris yang menghasilkan bayangan cermin dari suatu objek terhadap sumbu X. Terhadap sumbu atau bidang tertentu. Refleksi digunakan untuk membalik posisi titik atau objek sehingga arah dan posisi relatifnya menjadi simetris terhadap garis pada 2D atau bidang pada 3D. Ini ada jenis-jenis refleksi 2D-nya. Terhadap sumber X, Y sama dengan 0. X aksen dan Y aksen sama dengan X dan min Y. Matriksnya 1, 0, 0, min 1. Lalu terhadap sumbu Y-nya X sama dengan 0. X aksen dan Y aksen sama dengan negatif X dan Y. Sini negatif 1, 0, 0, 1 untuk matriksnya. Lalu ada terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Di sini X aksen dan Y aksen sama dengan Y dan X. Untuk matriksnya 0, 1, 1, 0. Terhadap garis Y sama dengan min X, yaitu Y sama dengan min X. X aksen dan Y aksen sama dengan min Y dan min Y, min X. Untuk matriksnya 0, min 1, min 1, dan 0. Terhadap titik asal 0,0. Ini tidak diketahui. Lalu kita buat X aksen dan Y aksennya sama dengan min X dan min Y. Untuk matriksnya min 1, 0, 0, min 1. Untuk ini sudah ketentuannya ya. Ini. Rumus umumnya matriks refleksi 2D. Dalam kurung siku ada X aksen dan Y aksen. M refleksinya atau matriks refleksinya dikali dengan XY, di mana M refleksi adalah matriks sesuai sumbu atau garis pantul. Ini ada contoh soalnya. Untuk contoh soalnya nanti saya lanjut. Kita bahas untuk refleksi dalam 3D-nya dulu. Pengertian refleksi 3D adalah transformasi yang membalik posisi titik atau objek terhadap sebuah bidang di ruang 3 dimensi. Misalnya bidang XY, YZ, atau XZ. Jenis-jenis refleksi 3D yaitu ada refleksi terhadap bidang XY, yaitu Z sama dengan 0. Di sini menggunakan matriks 3 ordo, yaitu ada 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, min 1. Lalu kita buat X aksennya, Y aksen, dan Z aksen dalam satu kurung, lalu sama dengan X, Y, dan min Z. Lalu ada refleksi terhadap bidang YZ, X sama dengan 0. Untuk matriksnya min 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dalam kurung X aksen, Y aksen, Z aksen sama dengan min X, Y, dan Z. Lanjut dengan refleksi terhadap bidang XZ, Y sama dengan 0. Untuk matriksnya 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 1. Dalam kurung X aksen, Y aksen, dan Z aksen sama dengan X, min Y, dan Z. Lalu refleksi terhadap titik asal 0,00 dalam kurung ya.
Untuk matriksnya min 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, min 1. Lalu X aksen, Y aksen, dan Z aksen dalam kurung sama dengan min X dan min Y, lalu ada min Z. Lanjut kita bahas untuk contoh soalnya. Di sini saya menggunakan refleksi 2D-nya ya. Jadi di sini diberikan titik P-nya yaitu 9 dan 5 di bidang 2D. Lakukan refleksi terhadap sumbu X. Tentukan koordinat titik baru setelah transformasi. Pertama, kita ketahui dulu P-nya itu yaitu 9 dan 5. M-nya yaitu 1, 0, 0, min 1. Lalu kita lanjut dengan penyelesaiannya. X aksen dan Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali dengan 95. Jadi kita lakukan dulu. Pertama kita kalikan 1 ini dengan 9. Lanjut 0 dikali 5. Lalu 0 dikali 9. 0 dikali 9 min 1 dikali dengan 5. Pertama kita kalikan dulu ya kan. 1 dikali 9 sama dengan 9 ditambah 0 dikali 5 yaitu 0. Jadi 9 ditambah 0 sama dengan 9 nih. Ini 9-nya. Lalu 0 dikali 9 itu hasilnya 0. Lalu min 1 dikali 5 sama dengan min 5. Jadi 0 ditambah min 5 sama dengan min 5. Jadi kita sudah menemukan nih titik baru adalah P aksen yaitu 9 dan min 5. Jadi begitu saja pembahasan saya mengenai share dan refleksi ini. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.